Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar agama Islam, materi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Sumatera menjadi pintu masuknya Islam di Nusantara karena letaknya yang strategis, yaitu berdekatan dengan Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Muslim pertama di Nusantara. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada pertengahan abad 13 Masehi. Pendiri sekaligus raja pertamanya adalah Malikus Saleh 1297 Masehi. Letaknya yang strategis di pesisir timur Sumatera menjadikan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri bersamaan dengan jatuhnya Kerajaan Malaka ke tangan penjajahan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Pendiri sekaligus raja pertamanya bernama Sultan Ali Muqayyad Syekh, yang dikenal dengan sebutan Sultan Ibrahim 1514 sampai 1528. Masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam dicapai pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1638. Sultan ini dikenal sangat tegas terhadap perdagangan asing seperti Inggris dan Belanda. 2. Kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Pendirinya adalah Raden Patah. Awalnya, Demak merupakan bagian dari kerajaan Hindu Majapahit, namun berhasil memisahkan dari setelah Raden Patah bersama para ulama berjuang untuk menaklukkan kerajaan Hindu terbesar di Jawa. Raden Patah memerintahkan kerajaan Demak sejak akhir abad ke-15 hingga abad ke-16, lalu digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Sabranglor yang dikenal dengan nama Pati Unus. Kerajaan Banten. Islam pertama kali masuk ke wilayah Sunda dibawa oleh seorang ulama bernama Nurullah asal Samudra Pasai. Ia datang pada tahun 1525 atas perintah Trenggono, Sultan Demak ketika ini. Nurullah yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah atau Fatahillah termasuk Wali Songo dan diberi gelar Sunan Gunung Jati. Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri setelah kerajaan Demak runtuh dan berpindah ke Padang pada tahun 1568. Kerajaan Mataram. Kerajaan Islam Mataram berdiri setelah 5 abad dari berakhirnya kerajaan Hindu Mataram. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 ketika Jaka Tingkir yang diberi gelar Sultan Adiwijaya dari kerajaan Islam Pajang diberikan hadiah kepada Ki Gedeng Ngesnis yang dikenal dengan nama Ki Manahan berupa wilayah Mataram. Ia menjadi raja di Mataram dari tahun 1577 sampai 1584 Masehi. Kejayaan kerajaan Islam Mataram dicapai pada masa Sultan Agung. Ia naik tahta pada tahun 1613 hingga wafat pada tahun 1646. Yang ketiga, kerajaan Islam di Pulau Sulawesi. Kerajaan Islam di Sulawesi dikenal oleh Kerajaan Makassar yang terdiri dari 2 kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Hubungan antara kedua kerajaan itu sangat baik sehingga orang menyebut kedua kerajaan itu sebagai Kerajaan Makassar. Ada 2 suku yang berpengaruh di wilayah itu, yaitu Makassar dan Bugis. Mereka memeluk Islam pada tahun 1602 Masehi dan 1603 Masehi. Kerajaan Makassar berulang kali terlibat perang-perang dengan Belanda karena Makassar menjual rempah-rempah dari Maluku yang diklaim merupakan hasil dari daerah jajahannya. Namun, Belanda dengan kelicikannya dapat menaklukkan Sultan Hasanuddin, ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Bongaya yang terjadi pada tahun 1667 Masehi, yang sekaligus menjadi akhir dari masa kejayaan Kerajaan Makassar. Yang keempat, kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Awalnya berdiri kerajaan Hindu Daha di daerah Banjar, sekarang menjadi Kalimantan Selatan. Sukarama sebagai Raja Daha meninggalkan 3 orang anak, yaitu Pangeran
Mangkubumi, Pangeran Temanggung, dan Putri Galuh. Pada tahun 1526 Masehi, Pangeran Temanggung menyerang Samudra. Hal itu yang membuat Samudra meminta bantuan kepada kerajaan Islam Demak. Setelah perang berakhir, Pangeran Samudra beserta 40.000 orang tentaranya memeluk Islam, dan Islam menjadi agama kerajaan hingga akhirnya mengalami perkembangan yang pesat. Yang kelima, kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Maluku. Ada dua kerajaan besar di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Islam pertama kali masuk ke daerah Maluku pada abad 15 Masehi. Maluku dikenal sebagai wilayah penghasil rempah-rempah yang membuat orang-orang Eropa tertarik untuk datang dan menguasainya. Setelah Islam diterima dengan baik, kemudian datanglah Portugis, Belanda dan Spanyol yang membawa misionaris dan monopoli penjualan cengkeh hingga membuat rakyat marah dan terjadilah perlawanan. Pada tahun 1646 Masehi, Tidore dan Ternate jatuh ke tangan VOC Belanda. Pada perlawanan yang memimpin perlawanan diasingkan oleh Belanda ke Batavia agar mudah diawasi. Seni budaya dan tradisi Islam Nusantara. Nusantara memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para dai menjadikan seni dan budaya ini sebagai sarana mendakwah Islam, sehingga ajaran Islam dapat tersampaikan dengan baik. Yang pertama, wayang. Yang kedua, hadroh atau musik. Yang ketiga, seni bangunan. Tugas: kerjakan pilihan berganda yang ada di buku materi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Soal, langsung jawab. Sekian dari saya. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.